Wah, bagus. Dari mana datangnya si bocah ini? Berkeliaran di wilayah kerajaanku. Dari mana datangnya si lele tua ini? Berani-beraninya bicara seperti itu padaku. Si bocah ini berani bicara kasar padaku. Kamu sudah tidak sabar untuk mati ya? Hari ini aku akan mengirimmu ke alam baka. Ilmu langit pergilah. Astaga, ternyata dia sudah mencapai tingkat Dewa Bumi. Maafkan aku tadi tidak memakai kacamata. Aku telah menghina Anda. Tolong berbaik hati. Bebaskan anak cucuku. Kalau bukan karena guruku sedang sakit, dan butuh seafood dari sini, untuk membuat sup 3 rasa untuknya. Siapa yang mau dengan ikan-ikan busukmu ini? Kalau begitu, aku punya pil nagani dibuat oleh naga kecil ini. Selama 3000 tahun. Kalau memakannya, gurumu pasti akan sehat kembali. Kalau dari tadi sudah begitu tidak akan dipukul. Ya Dewa Langit. Kalau begitu, Ambil saja. terima kasih Dewa Langit. Kakek ini serakah sekali. Tadi makan jamur sampai mabuk ya. Sudah tidur selama 3 bulan. APA, 3 bulan? Iya, Hari ini tanggal berapa? hari ini tanggal 15 Februari. Tidak boleh, kamu harus segera turun gunung untuk memenuhi pernikahanmu. Pernikahan apa? 30 tahun yang lalu guruku turun gunung dan bertemu dengan seorang saudara yang berjodoh. Aku menemukan cucu perempuannya adalah burung jodohmu. Kamu memulai dengan jalan tanpa cinta. Api yang menghalangimu juga jalan tanpa cinta. Kamu harus segera turun gunung untuk menemukan burung jodohmu dan menyelesaikan takdirmu. Untuk menyelesaikan jalan latihanmu. Bagaimana aku bisa menemukan orang yang berjodoh ini? Setelah kamu turun gunung, giok ini akan membimbingmu menemukannya. Dan kalian akan saling mengenali melalui ini. Terima kasih kawan sudah membayarkan biaya mie tadi. Sama-sama. Tidak perlu berterima kasih, benda kecil ini aku berikan padamu. Dari mana datangnya pencuri kecil ini berani mencuri barangku? Jangan sampai aku menangkapmu. Alat ritual hilang giok pun tak ada. Perut masih lapar. Non, jangan lari. Orang yang ditakdirkan untukku. Hei, jangan pergi. Non, jangan pergi Non. Pak, cepat nyetir. Mau kemana? Tampaknya lebih baik membuat Jiang Bufen menyerah dulu. Kantor catatan sipil.
Non, aku melihat ada aura jahat di tubuhmu. Jangan-jangan kena guna-guna cinta. Biarkan aku membantumu mengusir roh jahat dan menyelamatkan nyawamu, Dewa Lingbao. Jangan pura-pura jadi dukun. Meski kita menikah, tapi kita tak ada hubungannya, mengerti? Nyonya jangan bicara seperti itu. Kita punya ikatan pernikahan. Kamu bilang kita punya ikatan pernikahan? Iya. Kalau begitu tunjukkan giokmu biar aku lihat. Itu dicuri orang saat turun gunung. Apa yang aku pikirkan, kakek pasti terlalu banyak baca novel silat. Anak ini mungkin juga. Yubing, sebulan lagi ulang tahunmu yang ke-22. Kakek bertemu seorang ahli bertahun-tahun lalu. Dia meramalkan kamu akan mengalami bencana di usia 22. Satu-satunya cara untuk menghindarinya adalah menikah dengan muridnya sebelum itu. Giok di lehermu adalah tanda yang dia tinggalkan untuk kita dulu. Kakek, kamu terlalu banyak baca novel silat ya. Aku dan Bufen akan bertunangan 3 hari lagi. Apa kamu akan bertunangan dengan Jiang Bufen? Aku tidak setuju. Bufen, aku sudah menemukan gaun tunangan yang cocok. Cepat lihat, suka tidak? Kak Bufen, si tua itu ternyata tidak setuju dengan pernikahan kalian. Dia bilang, hanya jika dia menikah dengan orang yang belum membuat perjanjian tunangan, baru dia akan memberikan semua sahamnya padanya. Aku tadinya berpikir setelah menikahi Xia Yubing, saham si tua itu akan menjadi milik kita. Sekarang bagaimana? Ibuku sudah meminta bantuan Master Maushan, sudah membayar uang muka yang besar. Sepertinya harus meminta ibumu membayar lagi. Yubing, ada apa denganmu? Pesta pertunangan tidak datang, sekarang kakek sudah sakit. Cepat ikut aku pulang. Aku ada urusan, hubungi lewat telepon. Orang yang berjodoh, setidaknya tinggalkan sedikit uang tunai untukku. Berita kakekmu koma dibesar-besarkan. Sekarang saham grup Xia anjlok. Rantai pendanaan benar-benar putus. Bagaimana aku harus mengatasi ini? Awalnya kupikir, jika aku menikah dengan Yubing, urusan keluarga Xia adalah urusan keluarga Jiang. Tapi, Yubing, kenapa kamu tidak hadir di pesta pertunangan hari ini? Apakah kamu ingin melihat grup Xia bangkrut? Kakak-kakek paling sayang padamu. Tidak menyangka kamu masih bersikap keras kepala di saat seperti ini. Aku tidak akan menikah dengan Jiang Bufen. Kenapa kakek tiba-tiba koma? dokter sudah melakukan pemeriksaan. Tidak menemukan apa-apa. Tapi aku dengar, belakangan ini ada seorang ahli spiritual legendaris berkelana ke kota musim gugur. Mungkin menemukannya masih ada harapan untuk penyakit kakek. Kamu dan Bufen sudah kenal lama. Sekarang perusahaan sedang krisis. Aku lihat pernikahan ini. Kamu harus menikah. Aku sudah menikah. Apa? Mari kita lihat prediksi yang sulit diubah. Ramalan Tian Shui, tidak akurat, tidak bayar. Master, bisakah saya dan suami punya anak? Suamimu di kehidupan sebelumnya adalah tukang jagal. Dosa pembunuhannya terlalu berat. Benar-benar apa yang Master katakan? Suami saya bilang, dari kecil sering bermimpi menyembelih babi. Lalu apa yang harus suami saya lakukan? Hari ini kita berjodoh. Hanya 888. 888, bawa pulang lilin keberuntungan ini. Terima kasih Master, terima kasih banyak. Hentikan. Dia sudah jelas hamil. Kamu masih berani berbohong untuk menipu uang orang lain, apa maksudmu? Siapa kamu? Jangan halangi Master membantu saya menyelesaikan nasib. Kamu tahu tidak, kamu sudah tidak bisa hamil lagi. Saya baik hati membantu kamu menghemat uang, kamu malah marah kepada saya. Kamu ngomong apa? Jangan ganggu Master membantu saya mengubah nasib.
Apa yang terjadi saya mau bilang sama kamu. Master ini sedang membantu kakak ini menghitung nasib dengan baik. Tiba-tiba pemuda ini muncul mencari masalah. Jangan bicara terlalu pasti. Saya rasa yang mencari masalah terlihat lebih bisa dipercaya daripada master ini. Ya, saya juga merasa begitu. Kamu hitung dengan akurat masalah kakak ini. Kamu bisa tidak hitung dengan akurat, kamu akan mengalami bencana berdarah dalam 3 menit. Dari mana datangnya dukun palsu? Biar kamu ngomong sembarangan di sini. Kalau dalam 3 menit saya tidak mengalami bencana berdarah bagaimana? Kalau ada, Saya akan berlutut minta maaf. Penipu, kamu bilang saya bisa menang lotre jackpot. Xiao Shenxian, kamu juga hitung 1 buah untuk kami. tenang. Orang ini adalah pencuri. Kembalikan giok saya. Pencuri. Kembalikan giok saya, kembalikan alat ritual saya. Master. Saudara, jangan tarik saya, tangkap pencuri. Master, tolong selamatkan bos saya. Hei, jangan lari, hei, baik, saya ikut kamu. Silakan. Master, halo. Bos saya tiba-tiba berubah sifat setengah bulan yang lalu. Sudah memanggil beberapa dokter terkenal, tapi tidak ada yang bisa membantu. Hari ini kebetulan melihat kesaktian Master. Tolong Master selamatkan bos saya. Menyelamatkan bos kamu sebenarnya tidak sulit. Kamu malah bantu saya kejar penipu itu. Master, tenang, saya pasti akan mengerahkan seluruh perusahaan. Bantu Master cari alat ritual dan giok. Ternyata ada roh jahat di sini, kita pergi. Setengah bulan yang lalu bos tiba-tiba berubah sifat, dan setiap hari mengadakan pesta mewah di rumah. Bos membangun dari nol sampai hari ini. Selalu hidup sederhana dan hemat. Ini bukan dia. Sebelum kejadian, apakah ada hal aneh yang terjadi? Setengah bulan yang lalu, sepertinya bos pernah inspeksi ke lokasi proyek sekali. Kemudian menyurat Penguel. Pada hari itu ada seorang buruh yang ingin bunuh diri di lokasi proyek. Minta bos membayar gajinya. Hasilnya orang itu gagal menyandera bos. Meski bodyguard kalian berhasil menangkap buruh itu di tempat. Tapi setelah itu buruh itu bunuh diri kan? Benar, tolong selamatkan bos kami, Dewa Kecil. Bangun dulu, zaman sekarang masih ada yang suka sembah-sembah. Tunggu saya lihat dulu. Yang merasuki bos kalian adalah buruh yang mati penuh dendam itu. Seumur hidupnya dia kerja keras seperti kerbau. Berharap setelah dapat gaji, pulang kampung nikah dan punya anak. Orang ini mati dengan dendam yang sangat besar. Tapi sepertinya kalian juga tidak adil duluan. Yang merasuki bos kalian adalah buruh yang mati penuh dendam itu. Seumur hidupnya dia kerja keras seperti kerbau. Berharap setelah dapat gaji, pulang kampung nikah dan punya anak. Orang ini mati dengan dendam yang sangat besar. Tapi sepertinya kalian juga tidak adil duluan. Bos sudah menyuruh tuan muda menyerahkan dana proyek itu. Tapi entah kenapa, setelah itu mandor bilang ke kami, dia tidak pernah menerima uang itu. Tolong selamatkan bos kami, Dewa Kecil, kasihanilah. Kalau saja alat saya masih ada, pasti semua hantu dan setan bisa saya usir dalam sekejap. Tapi kan barang saya dicuri. Jadi tidak ada cara lagi ya? Ada sih, tapi agak ribet, marah. Kenapa kalian pergi semua? Saudara, ada masalah bisa cerita sama saya. Saudara, hati saya sedih sekali. Kamu sudah menikmati kemewahan selama setengah bulan. Sudah saatnya melupakan dendam. Ini hutang keluarga Jiang pada saya. Dia selalu menunda-nunda gaji saya. 3 tahun penuh, 3 tahun. Pacar saya di kampung menikah dengan orang lain. Orang tua saya juga sudah meninggal. Untuk menyelesaikan proyek tepat waktu, saya bahkan tidak sempat melihat ayah saya untuk terakhir kali. Saudara, banyak orang menderita di dunia ini. Keluarga Jiang akan mendapat balasannya. Lantas kenapa kamu masih begini?
Saya tidak mau pergi, saya belum puas minum anggur. Belum puas makan lobster, belum puas cium cewek cantik. Saya sudah bilang baik-baik, kamu tetap tidak mau dengar ya. Saya tidak akan pergi. Jangan paksa aku untuk benar-benar bertindak. Ling Bao Tianzun menenangkan diri, cahaya emas bersinar cepat perintah. Setan kecil mau lari kemana? Tuan. Apa yang terjadi tadi? Tuan, Anda dirasuki oleh roh jahat. Lalu siapa yang menyelamatkan saya? Penolongmu mengejar roh jahat yang merasuki tubuhmu keluar. Mereka keluar. Bagaimana mungkin membiarkan penolong pergi begitu saja? Cepat suruh orang mencarinya kembali. Baik. Setan kecil. Noble Sir, apa sebenarnya yang kau inginkan? Tidak, kenapa suaraku berubah? Hukum karma itu adil, saudara. Kamu ternyata merasuki seekor kucing betina. Hukuman ini akan membuatmu tetap di tubuh kucing betina ini, sampai kamu membersihkan semua dosa-dosamu. Semoga Sang Master sejahtera. Orang tua dari keluarga Xia itu seperti kata Anda, sudah terbaring sakit di tempat tidur. Tidak bisa bicara namun. Gadis kecil itu sepertinya tahu sesuatu, bahkan menolak pertunangan dengan Tuan Muda Jiang. Menolak menikah dengan seseorang entah dari mana. Oh? Racun cinta dari Master sepertinya kehilangan efeknya. Jangan-jangan kutukan kematian pada gadis itu juga. Apa kau meragukan aku? Tidak berani. Kekuatan Master tidak perlu diragukan. Dia tidak akan hidup melewati usia 22 tahun. Semoga Sang Master sejahtera. Guru, apakah Anda sudah membawa uang sekolah bulan ini? Muridmu tidak berbakti, tidak dapat mengumpulkan cukup uang, tapi pergi kau. HMPH orang tua yang tidak tahu diri. Saya akan turun gunung dan mendapatkan banyak uang sendiri. Ada sedikit masalah di rumah, saya akan menjemputmu 30 menit lagi. Sepertinya tempatku agak terpencil ya. Saya sudah memasang GPS di ponsel yang saya berikan padamu. Tetaplah di sana dan jangan bergerak. Oh, Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan lebih detail. Yang penting setelah sampai di rumah bilang saja kita menikah kilat dan sudah mendapat sertifikat pernikahan. Bilang bahwa kamu tidak mau bercerai meski mati. sebenarnya kamu memang kurang dekat dengan orang tua. Entah mereka sudah meninggal sejak dulu, atau masih hidup tapi tak akur denganmu. Berhenti dengan omonganmu itu. Banyak orang modern yang mengalami hal serupa. Kurasa meskipun orang tuamu sudah meninggal, tapi kamu sangat dekat dengan kakekmu. Dan kakekmu itu adalah orang yang bertemu dengan guruku 30 tahun lalu, ketika mereka sedang mengembara. Itulah alasan kita menikah. Bagaimana kamu tahu? Kakekmu tiba-tiba sakit, bukan? Aduh, Su Tianxi yang terkenal ini. Kalau saja alat-alatku tidak hilang penyakit kakekmu. Baiklah, tunggu aku melihatnya langsung. Ayo. Hei kakak Bufen. Aku menemukan Su Tianxi. Apa kamu menemukan Su Tianxi?
Jangan buru-buru. Biarkan kakekmu bertahan beberapa hari lagi. Nanti aku akan bawa Su Tianxi untuk menyembuhkannya. Saat itu aku yakin, dia tidak akan bisa mempertahankan 30% sahamnya. Dan tidak memberikannya kepada Xia Yubing. Sudah dulu kakakku sudah pulang. Aduh Yubing, kamu menikah dengan orang miskin macam apa ini? Aku adalah Su Tianxi yang kalian cari. Kamu ini si imut. Iya, Orang rendahan macam apa ini berani masuk ke keluarga Xia? Lalu bagaimana kamu bisa masuk ke keluarga Xia dulu? Yubing, bagaimana bisa kamu berkata begitu padaku? Kakak, bagaimana bisa kamu berkata begitu pada ibu? Apapun yang kalian terima atau tidak, aku dan dia sudah resmi menikah. Tolong terima kenyataan dan terima suamiku. Katakan apa yang kamu berikan pada putriku. Mengapa kamu menipunya untuk menikah? penipuan pernikahan. Kalau bukan karena guruku dan kakekmu yang membuat perjanjian nikah 30 tahun lalu, bagaimana mungkin aku Su Tianxi yang terhormat ini? Kamu berani mengaku sebagai Su Tianxi. Kurasa kamu sengaja memanfaatkan kakek yang sedang sakit dan tidak bisa bicara. Benar kan? Aku Su Xiao Tian jujur dan tegas. Bohong akan kena petir. Oh, jadi menurutmu Su Tianxi, kamu bisa menyembuhkan kakek? Tentu saja. Kalau kamu tidak bisa, lalu bagaimana? Gini aja. Kalau kamu bisa menyembuhkan kakek, aku akan memanggilmu kakak ipar dan melayanimu dengan baik. Tapi kalau kamu tidak bisa menyembuhkannya, kamu harus berlutut dan minta maaf ke keluarga kami dan bercerai dengan kakakku. Kalau aku tidak bisa menyembuhkannya, aku harus berlutut. Kalau aku bisa menyembuhkannya, bagaimana? Tentu saja kami juga akan berlutut dan minta maaf padamu. Oke, kamu yang bilang. Tunggu saja untuk berlutut dan minta maaf. Ayo lihat kakek dulu. Ayo Yubing, lihat si kakek. Kamu yakin bisa? Tenang, percayalah padaku, aku bisa. Si imut ini benar-benar bisa menyembuhkan kakek? HMPH, dengan kemampuan si anak ini mau menghilangkan kutukan dari Master Motion? Mimpi di siang bolong. Kalau tidak bisa, bilang saja, jangan pura-pura. Aneh. Kakek Xia ini sebenarnya punya keberuntungan yang besar. Secara logika harusnya bisa hidup sampai 200-300 tahun. Sebelum kakek Xia sakit. Apa ada kejadian aneh yang terjadi? Hari itu aku bersamamu. Aku juga tidak tahu detailnya. Cuma tahu beberapa bulan terakhir kakek sering susah tidur dan sering mimpi buruk. Di kamarnya juga ada bau busuk yang aneh. Di sudut sering ada serangga mati, benar kan? Kok kamu tahu? Kamar ini sudah dimasuki benda tidak bersih. Si imut, kalau tidak bisa, bilang saja, jangan banyak omong. Akuilah si imut, kamu tidak akan bisa menyembuhkan kakek. Vas ini kakek beli di mana? Bukannya ini yang kamu kasih ke ayahku? Ini vas dari dinasti Song yang aku beli susah payah dari pedagang antik. Sebagai hadiah ulang tahun untuk kakek. Pedagang itu tidak bilang kalau ini untuk kuburan? Dan arwah pemilik kuburannya sangat marah. Sudah menjadi roh jahat. Walaupun ibu beli vas yang salah, apa hubungannya dengan penyakit kakek ini? Akuilah kamu tidak akan bisa menyembuhkan kakek. Tidak bisa menyembuhkan kakek, malah ngomongin vas antik. Kamu benar-benar bisa nggak sih? Orang yang tidak tahu berterima kasih. Berani bikin ibu mertua saya marah. Jiang Daxiao, Kamu ini siapa sih? Berani bicara seperti itu sama saya. Saya ini tunangan Yubing. Orang seperti kamu yang pura-pura jadi Su Tianxi.
Harusnya kamu yang keluar dari keluarga Xia. Saya ini suami sah Xia Yubing. Ada surat nikahnya. Kak Bufen, kenapa kamu datang? Kakek pingsan. Sebagai tunangan Yubing. Tentu saja saya yang bertanggung jawab. Hah, cuma pura-pura baik. Hari ini akan saya tunjukkan. Apa itu jalan suci yang sesungguhnya. Ling Bao Tianzun, tenangkan tubuh. Sinar emas muncul. Usir roh jahat. Ling Bao Tianzun, tenangkan tubuh. Sinar emas muncul. Usir roh jahat. Ling Bao Tianzun, tenangkan tubuh. Sinar emas muncul. Usir roh jahat. Apa yang terjadi? Kekuatan saya hilang. Ini buruk, saya harus cepat cari guru. Ning Bao Tianzun, tenangkan tubuh. Sinar emas muncul. Usir roh jahat. Apa yang terjadi? Kekuatan saya hilang. Ah, masih ngomong Ling Bao Tianzun. Kayaknya kamu lari dari rumah sakit jiwa. Kamu ini enggak mau nikah sama Jiang Dashao. Malah nikah sama orang aneh. Sudah saya bilang ini penipu. Si aneh, kamu harus minta maaf. Sekarang juga minta maaf sama keluarga kami. Cerai sama kakak saya. Yubing, saya tidak tahu apa kesalahan saya. Kamu bikin saya malu di acara pertunangan. Dan cari orang aneh untuk bikin saya marah. Tapi semua ini bisa saya maafkan. Asalkan kamu segera cerai sama dia. Bufen, baru dengar kamu menemukan Su Tianxi yang legendaris. 3 hari lagi, saya akan adakan pesta penyambutan untuk Tianxi di Hotel Qiu Cheng. Agar dia bisa obati kakek. Tapi saya punya syarat. Jiang Dashao, apa syaratnya? Kalau dokter bisa sembuhkan kakek, maka saya dan Yubing. Jiang Dashao, tenang saja. Saya pasti bikin Yubing cerai sama dia. Dan kamu bisa bersatu dengannya. Saya tidak setuju. Kalian orang-orang barbar, kalian akan menyesal. Jangan ganggu keluarga Yubing kami lagi. Kalau saya lihat kamu lagi, saya pukul kamu sekali. Kalian orang-orang barbar. Tanpa saya, siapa yang akan menyembuhkan penyakit kakek Xia? Apa yang terjadi dengan kekuatan ini? Kenapa tidak berfungsi? Guru. Kamu datang, muridku. Guru, kenapa kekuatan saya tidak berfungsi? Kamu belum mencapai pencerahan. Dan terlibat dalam duniawi. Terjadi gangguan. Kekuatanmu secara alami menurun. Lalu apa yang harus saya lakukan, Guru? Untuk membuka kekuatanmu, kamu harus mendapatkan ciuman dari Xia Yubing. Rasakan cinta yang paling murni dan baik di dunia. Apa, Guru? Jelaskan. Guru, jangan pergi, Guru. Guru, jelaskan dong, Guru. Guru, siapa kamu? Saudara kamu tidak ingat saya. Kamu kucing itu. Iya saudara, selama 3 hari ini saya merawat kamu. Berjasa penuh mendapatkan kehidupan kembali. Apa ini cerita aneh? Kamu tahu cara mendapatkan ciuman seseorang. Kamu tanya saya orang biasa mana tahu. Bagaimana kalau kamu seperti mereka? Saya lihat banyak orang di drama begitu. Siapa kamu kembali buat apa? Yubing, dengar saya. Larilah cepat. Saya. Jangan ganggu Yubing saya lagi.
Dua wanita kasar. Saya Su Xiaotian akan kembali. Pergi sejauh-jauhnya kamu. Hei Yubing. Dokter bilang saya kena kanker maco stadium akhir. Apa? Kanker rektum stadium akhir. Mungkin tidak lama lagi. Kamu di rumah sakit mana? Saya segera datang. Saya di rumah sakit Ai Wei Kiu Cheng. Xiaotian, kamu bagaimana? Yubing. Hidupku seperti berjalan di atas es yang tipis. Aku telah melihat dunia yang luas dan menyaksikan kerumunan manusia. Satu-satunya penyesalan adalah belum pernah mendapatkan ciuman darimu. Tuanku sangat mencintaimu. Penuhi keinginannya sebelum dia pergi. Kamu baik-baik saja. Bagaimana mungkin baik-baik saja? Baiklah, aku setuju. Cium dia cepat. Waktunya sudah larut. Istirahatlah lebih awal. Ling Bao Tianzun menghibur tubuh. Aneh mengapa kekuatanku belum pulih. Bagaimana gurumu menjelaskan padamu? Untuk membuka kekuatanmu, kamu harus mendapatkan ciuman dari Xia Yubing. Rasakan cinta sejati dan kebaikan manusia. Aku mengerti Xia Yubing tidak mencintaiku. Paman, mengapa kamu ada di tempat tidurku? Maaf, Tidak apa-apa, ini untukmu. adik kecil kamu yang membuatnya ya sangat indah. Tenanglah adik kecil, kamu akan baik-baik saja. Terima kasih, Paman Paman. pergi dulu. Dadah-dadah. Hei di sini. Ini untukmu. Kamu terlalu lelah, biar aku pijat bahumu, nyamankan. Ini untukmu. Terima kasih. Jangan terlalu berani. Kalau ganggu aku lagi, kita cerai. Ini untukmu. Terima kasih. Jangan terlalu berani. Kalau ganggu aku lagi, kita cerai. Apakah aku sedang bermimpi? Meong, kamu tidak bermimpi. Kamu salah paham pada Su Xiaotian, begini ceritanya. Dia benar-benar Su Tianxi yang legendaris. Ya, Lalu bagaimana aku bisa membantunya? Kucing Siam sudah memberitahuku, sejak kecil kamu berlatih jalan tanpa cinta, tidak merasakan suka duka manusia. Oleh karena itu, aku bisa memaafkan perilaku anehmu sebelumnya. Tapi aku ingin kamu melihat kehidupan yang sebenarnya. Sekarang tidak ada kornea yang cocok. Jika kamu ingin terus menunggu, kamu harus menyiapkan 300.000 lagi. Dokter, tolong pikirkan cara untuk menyelamatkan istriku. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Tapi jangan terlalu berharap, ayo bangun dulu. Terima kasih, dokter.
Ah, sudahlah. Putaran takdir jalan besar tanpa belas kasihan. Kita yang berlatih tidak bisa sembarangan mengubah karma orang lain. Ayo pergi. Paman. Adik kecil kamu ya? Kenapa kamu di sini? Aku mau pergi ke... Oh, aku tahu semangat kamu pasti bisa. Kita bisa naik ke ruang operasi sekarang. Dokter, maaf, kami sudah berusaha sebaik mungkin. Tidak mungkin dia belum mati. Putriku belum mati. Putri ibu datang menjengukmu. Buka matamu, lihat ibu. Tidak, dia tidak boleh mati. Dewa Lingbao, tenangkan tubuh. Sun King Agung, usir bencana dan selamatkan nyawa. Dewa Lingbao, tenangkan tubuh Sun King Agung. Usir bencana dan selamatkan nyawa. Dewa Lingbao, tenangkan tubuh. Dewa Lingbao, tenangkan tubuh Sun King Agung. Usir bencana dan selamatkan nyawa. Penderitaan duniawi 3 tingkat. Hari ini untuk menghilangkan bencana bagi wanita ini. Karma ini aku terima. Tunggu, dia belum mati. Dari mana datangnya orang gila ini? Jangan ganggu kami bekerja. Putriku sudah mati. Berikan dia sedikit ketenangan. Dia baru saja bergerak. Ibu bilang paman itu menyelamatkanku, aku hebat kan? Terima kasih banyak telah menyelamatkan nyawa putriku. Ayo bangun, tidak Putrimu usah sungkan. berjodoh dengan saya, menyelamatkannya adalah hal yang seharusnya. Ini sedikit hadiah dari saya, terimalah. Ini apa ini? Ayo pergi, akhirnya ada uang untuk ganti baju. Besok biar saya yang menemani kamu ke pesta penyambutan untuk membongkar penipuan. Apakah kamu benar-benar Tentu Sutiansi? saja. Jiang Dashao memang pantas disebut anak orang terkaya. Bahkan Su Tianxi yang sudah mencapai tingkat dewa bisa diundang. Hari ini beruntung bisa menyaksikan Su Tianxi menyembuhkan kakek Xia. Kami benar-benar sangat beruntung. Ya, Memang bos Xia yang punya muka besar ya, kakek sakit. Jiang Dashao bahkan bisa mengundang Master Su. Kenapa tidak ada Nona Xia? Mungkin Nona Xia tidak berani datang. Oh, jadi ini Nona Xia. Siapa itu di sebelahnya? Tidak mau menikah dengan Jiang Dashao yang baik, malah cari orang yang tidak berguna. Jangan-jangan ada masalah. Tenang Yubing, aku di sini. Jiang Dashao datang.
Dia yang mencuri giok dan alat sihirku. Kamu yakin? Kembalikan giok dan alat sihirku. Aku tidak kenal temanmu ini. Baik Su Xiaotian, aku tidak mencari kamu. Kamu malah datang ke sini. Kalian mau apa? Jiang Bufan, lepaskan dia. Semua lihat orang ini. Sebelumnya berpura-pura sebagai Master Su di keluarga Xia untuk menipu. Tapi tidak bisa menyembuhkan kakek. Malah hampir membunuh kakek. Hari ini berani datang mengacau di acara ini. Jiang Bufan. Kamu sudah keterlaluan ya. Berulang kali menyusahkan aku. Hari ini aku Jiang akan menunjukkan pada semua orang siapa master sebenarnya. Mencuri dan melanggar karma. Pasti tidak akan ada akhir yang baik. Tunggu aku menyembuhkan kakek Xia. Aku akan membereskan kamu. Yubing, tunggu dokter menyembuhkan kakek. Cepat cerai dengan anak ini dan nikah dengan aku. Nikah dengan kamu supaya saham kakek dan seluruh grup Xia hancur di tanganmu. Kamu bicara apa, Yubing? Kamu belum cukup kuat. Memaksakan menggunakan jarum ajaibku. Akan terkena balasan. Kakek, Yubing, aku tidak bohongkan. Melanggar tatanan langit pasti terkena balasan. Ayah, kakek, apa yang terjadi? Dia. Saat aku melakukan sihir, dia terus mengganggu di sampingku. cepat selamatkan kakek saya. Tenang, saya di sini. Kakak sudah sampai kapan? Kamu masih menaruh harapan pada si pecundang ini. Ling Bao Tianzun hibur tubuh kilau emas muncul seketika. Alat ritual kembali ke tempatnya. Ling Bao Tianzun hibur tubuh kilau emas muncul perintah. Yubing, kamu baik-baik saja. Saya sudah sangat berterima kasih bisa menyembuhkan kakek. Hanya sayangnya, kita kurang jodoh dalam hidup ini. Bodoh ngomong apa sih? Saya pasti akan menyembuhkanmu. Tempat apa ini? Ini adalah alam semesta yang selalu kamu inginkan untuk capai. Siapa kamu? Sejak kecil kamu belajar jalan tanpa cinta. Bakatmu tinggi tapi tidak pernah mengerti. Yang terpenting dalam menolong diri dan orang lain bukanlah alat atau kekuatan, tapi cinta tulus pada semua makhluk di dunia. Xia Yubing membangkitkan hatimu yang lama terpendam dalam belajar jalan tanpa cinta. Saya akan memberimu setetes air mata. Cepat ambil untuk menyelamatkan orang. Terima kasih. Ayah, kamu bangun, ayah. Terima kasih ya, Su Tianxi, sebelumnya saya buta. Salah paham denganmu. Hal kecil, hal kecil. Terima kasih ya anak muda. Dengar dari Yubing kamu yang menyelamatkan saya. Kakek Xia. Ini adalah benda yang disuruh guru saya untuk saya berikan padamu.
Bukankah ini benda pernikahanmu dengan Yubing? Bos Jiang Yunjiang orang terkaya di Qiu Cheng datang. Ayah saya datang lihat bagaimana dia menghadapi kalian. Bos Jiang Yunjiang orang terkaya di Qiu Cheng datang. Ayah saya datang lihat bagaimana dia menghadapi kalian. Ayah, dengar kamu mengadakan pesta penyambutan untuk Tianxi di sini. Saya juga ikut meramaikan. Tianxi yang kamu undang di mana? Saya susah menggandeng Tianxi. Tapi anak itu merayu Yubing di depan umum. Tianxi sudah kabur karena marah. Oh, Tuan, ini adalah orang yang membantu Anda menghilangkan kejahatan sebelumnya. Mungkin ada kesalahpahaman dengan tabib. Cepat suruh orang untuk meminta Tianxi kembali. Kamu bilang Tianxi kabur karena marah, lalu siapa yang menyembuhkan? Kakek Xia. Itu disembuhkan oleh Master Langit. Tapi anak itu menghina Master Langit di depan umum. Bahkan mengaku dirinya adalah Master Langit. Benarkah ada hal seperti ini? Aku berkata jujur, Ayah. Ayah percaya padamu. Kepala rumah tangga. Tuan, sebelumnya Anda terkena roh jahat. Saat aku pergi mencari pengobatan dan bertemu dengan Tuan baik. Orang ini sedang berjualan ramalan di pinggir jalan menipu uang orang. Dan dia mencuri alat dan giok Tuan baik. Orang ini. Inikah Master Langit yang Anda ajak? Anda biasanya memanfaatkan status sebagai anak muda, melakukan hal-hal yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Aku sudah menutup sebelah mata. Berpikir setelah Anda menikah dengan Yubing, Anda bisa berubah dan kembali ke jalan yang benar. Tapi ternyata Anda malah mencari dukun, meniru Master Langit, dan menipu Tuan baik saya. Bukan begitu, Ayah? Dengarkan penjelasanku. Lepaskan anak durhaka ini. Maaf Tuan baik, ini kesalahan anak saya. Sebagai permintaan maaf, grup Jiang akan mengumumkan. Besok akan menandatangani kontrak investasi dengan grup Xia. Sampai grup Xia terlepas dari krisis keuangan. Selain itu, emas batangan dan uang di bawah ini adalah untuk membalas budi Tuan baik yang menyelamatkan nyawa saya. Silakan Tuan baik menerimanya. Uangnya akan saya terima. Tapi Lau Jiang, saya masih ingin memberi Anda nasihat. Selagi masih muda, coba punya anak lagi. Kalian berdua berhenti pengkhianat. Mulai sekarang keluarlah dari keluarga Xia. Anda tidak keberatan kan? Saya tidak keberatan. Si imut itu sekarang entah dari mana. Mendapat dukungan dari dukun Master Langit. Guru, apakah mantra yang Anda berikan tidak akan dipecahkan oleh orang itu? Guru, saya ingat Anda pernah bilang ada cara untuk membuat kutukan kematian Xia Yubing tidak bisa dipecahkan oleh siapapun. Benar. Bahkan guru tingkat langit pun tidak bisa. Tapi, asalkan bisa membuat si imut itu membayar, saya bersedia melakukan apapun. Anda yakin? Letakkan jimat ini dekat dengan Xia Yubing. Setiap hari berikan 3 tetes darah Anda untuk memberi makan energi jahat dalam jimat ini. Setelah 7 hari bawa kembali. Berikan aku ritual. Kamu mau tidak? Mau, aku mau guru. Tenang. Keluarga Xia tidak mau aku. Bu Fen juga tidak mau aku lagi. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Hei Yubing, ayo aku bawa kamu. Kamu mau bawa aku kemana? Ini kan hampir ulang tahunmu. Aku bawa kamu kencan, ya mau aku bawa kencan B1. Iya. Ayo lari. Ayo Yubing, hampir sampai puncak lari. Ini yang kamu bilang kencan. Benar-benar cowok lugu, sama sekali tidak romantis. Kalian orang kota sibuk terus.
Aku bawa kamu hirup udara segar kenapa? Bukan bagus? Aku tidak mau jalan. Wah benar-benar putri bangsawan. Manja sekali. Sudah-sudah ayo aku gendong. Yubing aku kasih tahu. Sebenarnya sejak kecil aku belajar di gunung bersama guru. Selama ini tidak punya teman. Merasa sangat kesepian sampai bertemu denganmu. Baru mengisi kekosongan hidupku. Yubing. Yubing kamu kenapa? Kamar 5 Xia Yubing ya? Iya dokter. Yubing bagaimana? Secara medis tidak ditemukan masalah apa-apa. Tapi organ pasien sedang mengalami kegagalan parah. Dokter tolong pikirkan cara. Maaf, siapkan urusan pemakamannya. Ling Bao Tianzun hibur tubuh. Sinar emas muncul kilat. Hei, telepon guru tidak diangkat. Kirim pesan juga tidak dibalas. Jangan-jangan si tua ini keracunan jamur lagi. Saat kamu mendiagnosis Xia Yubing dulu menemukan apa? Dia dikutuk darah. Apa itu kutuk darah? Yaitu kutuk paling jahat yang diberi makan oleh darah orang terdekat. Kutuk paling kejam. Ayah Xia Yubing dan dia baru saja membaik hubungannya. Kakek Xia bahkan tidak tega menyakiti Xia Yubing. Sedangkan ibu tiri Xia Yubing tidak memiliki hubungan darah dengannya. Siapa yang ingin menyakitinya? Aku tahu Xia Yulu. Xia Yubing. Semua yang kau ambil dariku akan kuambil kembali satu persatu. Xia Yulu. Lalu tunggu apa lagi, ayo hadapi dia. Tapi masalahnya sekarang adalah kutukan darah ini bahkan tidak bisa diatasi oleh kekuatan tingkat dewa sekalipun. Kecuali apa? kita bisa mengikuti Xia Yulu untuk menemukan dalang di balik semua ini. Mungkin masih ada secercah harapan. Hati-hati. Siapa yang berani masuk ke kuilku tanpa izin? Apa sampah rendahan ini? Bermain siluman keluarlah. Guru suci. Guru suci, sampah ini selalu merusak rencana kita. Untuk menghadapinya, aku sudah menyerahkan jiwaku kepada Raja Setan Yecha. Apa dia ahli tingkat dewa? Hari ini akan kubuat dia mati tanpa kuburan. Dengar-dengar menakutkan. Kamu bisa menang tidak? Demi Yubing tidak bisa menang pun harus bertarung. Lau Xia, teman lama, kenapa kamu datang? Wah, istri muridku sudah begini keadaannya. Aku harus datang melihat. Bukankah aku sedang mendaki gunung dengan Xiao Tian? Cepat berterima kasih pada guru Xiao Tian, dia yang menyelamatkanmu. Terima kasih, Guru. Jangan-jangan. Sekarang aku hanya menggunakan tenaga dalam untuk menahan energi jahat di tubuhmu. Kamu dan Xiao Tian adalah burung sehidup semati yang ditakdirkan. Nasib burukmu tergantung apakah Xiao Tian bisa mengalahkan pendeta Maushan itu.
Pendeta Mao Shan. Adikmu dan ibu tirimu menyuap orang itu. Kemudian adikmu menggunakan darahnya sendiri untuk mengutukmu dengan kutukan maut. Sekarang Xiao Tian sedang menghadapi Pendeta Mao Shan. Tapi tanpamu, dia tidak akan bisa mengalahkan Pendeta Mao Shan itu. Kalau begitu cepatlah kita temui dia. Terlalu kuat. Ini bukan kekuatan yang dimiliki manusia biasa. Sejak kecil aku sudah mempelajari 3000 jalan. Apakah aku takut dengan kamu si penyihir jahat? Patung langit penghibur tubuh cahaya emas cepat muncul. Semua kejahatan pergi. Kamu ternyata sudah mencapai tingkat dewa bumi yang sempurna. Orang tua sekarang kamu tahu kekuatanku. Ayo datang dan mati. 10 tahun lagi mungkin kamu bisa menjadi lawan. Tapi hari ini kamu pasti mati. Raja Hantu di atas pinjam pemahaman ini. Hancurkan semua sekte. Saudara kucing, kenapa kamu begitu bodoh? Sepanjang hidupku aku tidak pernah dihormati. Tapi sejak aku ditaklukkan olehmu, aku sangat bahagia. Aku akan membalas dendam untukmu. Penyihir jahat, kamu menghancurkan makhluk hidup. Ini memaksaku untuk serius. Cahaya emas cepat muncul. Semua metode kembali ke asal pedang datang. Xiao Tian. Xiao Tian, kamu baik-baik saja. Baik, tidak mati. Guru, aku membuatmu malu. Aku bilang siapa yang berani menyentuh muridku. Ternyata adikmu. Orang tua dulu kamu membunuh guru. Kamu bisa menikmati kemewahan dunia. Tapi kamu terlalu kuno. Kamu mengkhianati janji mencoba membunuh saudara sekte. Kamu akan dihukum oleh langit. Hukuman langit. Sekarang aku didukung oleh Raja Hantu Yasha. Aku masih takut denganmu. Hari ini aku akan membersihkan rumah. Hari ini aku akan membuat kalian semua mati di sini. Cium dia cepat. Cium aku cepat. Sudah waktunya, jika tidak melawan, kita semua akan mati di sini. Tidak ada waktu lagi. Penyihir jahat, kamu mengacaukan dunia. Hari ini Su Xiao Tian untuk menegakkan keadilan. Aku akan membunuhmu. Patung langit penghibur tubuh cahaya emas cepat muncul. Jalan pengusir setan pergi. Xiao Tian, kamu masih baik-baik saja. Baik, jangan khawatir. Xiao Tian, kamu hebat. Untuk kita telah memberantas akar kejahatan dalam dunia Tao. Tapi sayang sekali saudaraku. Ingin lari, berkat dari Dewa Langit akan menetapkan. Yubing. Kutukan darahmu kali ini adalah ulah Xia Yulu dan ibunya. Bagaimana seharusnya kita menghadapi mereka? Yulu.
Kakak, ini semua paksaan ibuku. Aku tidak akan berani lagi, tolong maafkan aku. Ibu, dengarkan penjelasanku. Biarkan saja kamu hidup sendiri. Yubing, dengarkan penjelasanku. Biarkan dia tetap di sini. Istriku benar-benar bijaksana. Burung Swan dari 9 langit yang langka di dunia. Kelezatan yang tak tertandingi. Orang tua ini masih tetap rakus. Xiao Tian terima kasih telah menyelesaikan Bengkana Commission Yubing. Perjanjian pernikahan kalian. Yubing, maukah kamu menikah denganku? Bodoh, bukankah kita sudah mengurus surat nikah? Aku akan mengadakan pernikahan ulang untukmu. Yubing, kamu hari ini sangat cantik. Su Xiaotian, kamu tidak bisa menikah. Aku dan Yubing adalah burung yang terikat dalam 3 kehidupan. Apa hakmu melarang kami menikah? Karena perjalananmu di dunia fana ini hanyalah untuk membawamu ke tingkat yang lebih tinggi. Sebuah latihan dan persiapan. Alasan mengapa aku mengatur pertemuan dan persahabatan gurumu dengan kakek Xia dan mengikat perjanjian pernikahan hanyalah untuk membantumu melepaskan belenggu jalan tanpa perasaan. Kamu ini dewa apa? Aku adalah Dao Langit yang mengatur segala sesuatu di dunia. Dao Langit lagi, lalu kenapa? Yubing bukan NPC yang bisa dibuang setelah digunakan. Dan kamu tidak bisa memisahkan aku dan Yubing. Kamu adalah anak terpilih yang aku temukan dari ribuan orang. Tahukah kamu untuk membawamu sampai ke titik ini? Berapa kali aku mengubah naskah takdir? Apakah kamu tidak ingin tahu bagaimana rasanya berada di tingkat yang lebih tinggi dari alam langit? Apa di atas alam langit? Masih ada tingkat yang lebih tinggi. Di atas alam langit masih ada 9 langit. Setelah kamu menyelesaikan latihanmu, seluruh dunia akan tunduk padamu. Tidak, aku tidak bisa meninggalkan Yubing. Ini adalah rintangan terakhir dalam latihan jalan tanpa perasaanmu. Turunkan Xia Yubing. Apapun 9 langit aku tidak mau lagi. Aku hanya ingin Yubing, aku tidak bisa meninggalkannya. Kamu bilang kamu mau melawan takdir. Ya ampun, tidak perlu sedramatis itu. Melawan takdir sebenarnya bisa saja. Tergantung apa yang mau kamu korbankan. Ya ampun. Bagaimana kalau aku kasih semua alat kultivasiku ke kamu? Lucu. Aku ini penguasa langit sekali bernapas. Bumi bisa tsunami dan gempa. Untuk apa aku mau alat kultivasi MU? Bagaimana kalau aku kasih tahu? Kamu tidak mengikuti takdir. Keluar dari dunia fana. Xia Yubing akan mati. Kamu ini penguasa langit. Mengancam nyawa istri orang, apa itu jantan? Aku penguasa langit, aku yang bilang. Kamu ganti orang saja. Aku tidak mau jadi anak terpilih lagi. Apa demi seorang wanita? Kamu rela meninggalkan semua kekuatanmu dan masa depan cerah di 9 langit. Dulu aku pikir kekuatan dan kekuatan adalah segalanya. Bisa menyelesaikan semua masalah. Tapi sejak bertemu Yubing, aku tahu apa itu cinta. Aku tidak bisa meninggalkannya. Aku hanya ingin dia. Meskipun melawan langit. Meskipun melawan takdir apapun. Aku hanya ingin dia. Ini. Xiaotian, kamu kenapa? Tidak apa-apa, hanya selingan kecil.